Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila telah ditolak masyarakat Indonesia secara luas. Selain akan memperuncing benturan ideologi, rancangan ini dianggap berbahaya karena tidak mencantumkan ketetapan MPRS tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan adanya isu mengubah ideologi Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila. Tim Kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi telah mengeluarkan rekomendasi dengan kesimpulan menolak RUU HIP. DPD RI sendiri mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi. Kini rancangan undang-undang ini bertransformasi menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bagaimana umat seharusnya menelaah realita ini? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Berikut perbincangan kami dengan Abdul Aziz Kahar Musakar, mantan anggota DPD RI yang juga anggota Dewan Pertimbangan Pimpinan Umum Hidayatullah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Jumpa lagi pemirsa di acara Bincang, dan hari ini kita kembali akan membahas persoalan yang saat ini masih menjadi gonjang-ganjing, yakni soal RUU Haluan Ideologi Pancasila yang kemudian diusulkan oleh pemerintah untuk diganti menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bersama kita telah ada Ustadz Dr. Abdul Aziz Kahar Musakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah. Beliau adalah anggota Dewan Pertimbangan Pimpinan Umum Hidayatullah, dan beliau ini sudah kita kenal semua, pernah diberi amanah oleh Hidayatullah untuk duduk di DPD menyuarakan aspirasi masyarakat dari Sulawesi Selatan selama 3 periode. 3 periode, Ya, 3 periode. Dan yang menarik adalah salah satu di antara periode tersebut 2004-2009 itu adalah saat di mana ditetapkannya Pancasila lahir 1 Juni, begitu ya Ustaz ya? Periode kedua. Periode kedua. Ya. Ini yang menarik. Berarti beliau adalah salah satu saksi sejarah ketika itu ya Ustaz. Sebagai anggota MPR. Sebagai anggota MPR. Ya. Baik, kita mulai saja pemirsa bincang kita. Bagaimana cerita persisnya Ustaz? Saat ketika ditetapkannya 1 Juni itu sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya, bismillah. Jadi begitu terpilih Taufik Kemas, suami Bu Mega, menjadi ketua MPR, sejak itulah beliau menggagas untuk menjadikan hari lahir Pancasila 1 Juni, merujuk kepada pidato Soekarno di BPUPK. Beliau berusaha meyakinkan semua pihak, ya tentu karena dia MPR ya sudah punya kekuasaan di situ, tapi persoalannya kan ini kan harus menjadi ketetapan presiden. Nah, maka beliau berusaha meyakinkan lembaga-lembaga negara yang ada semuanya, dan terutama sekali presiden. Nah, tapi ketika itu ya saya tahu betul karena saya dekat dengan Pak AM Fatwa almarhum. Nah, Fatwa inilah yang bekerja keras ya, bergerilya
menulis juga untuk menjelaskan bahwa tidak benar untuk menetapkan hari lahir Pancasila 1 Juni. 1 Juni. Ya, karena 1 Juni itu adalah pada saat Soekarno mewacanakan ya atau menggagas ya dasar negara yang memang istilah Pancasila memang pertama kali muncul di situ, walaupun Soekarno mengatakan itu bukan istilah yang murni dari saya. Nah, tapi di BPUPK itu kan ya pidato yang paling pertama justru Yamin pada tanggal 29 Mei, ya, kemudian juga Supomo dan lain sebagainya. Nah, status dari pidato Soekarno atau gagasan Soekarno pada 1 Juni itu setara dengan ya wacana yang ditawarkan oleh Yamin, Supomo dan lain sebagainya. Nah, jadi kata Pak Fatwa sangat tidak benar kalau mengatakan hari lahir Pancasila itu adalah 1 Juni hanya karena merujuk kepada pidato Soekarno yang sebenarnya hanya merupakan gagasan awal. Nah, jadi itu akhirnya diyakinkan kepada Presiden SBY dan akhirnya komprominya ketika itu selama masa kepemimpinan Tepek Kemas di MPR setiap 1 Juni dilakukan peringatan pidato Soekarno. Jadi selama masa beliau memimpin MPR setiap 1 Juni di MPR dia mengundang presiden dan semua lembaga negara lainnya itu semua hadir menghadiri pidato peringatan pidato Soekarno. Jadi pidatonya yang pidatonya yang diperingati. Itu komprominya ketika itu karena SBY tidak setuju Pancasila dikatakan yang sebelumnya ya sekian selama ini ya selama Orde Baru misalnya semua dikatakan bahwa hari lahir Pancasila 18 Agustus. Nah, tiba-tiba mau dipindahkan ini tidak setuju SBY, akhirnya komprominya kayak begitu. Di anggota MPR sendiri dan kemudian di utusan pemerintah yang hadir di sana itu bagaimana? Bisa digambarkan apakah mereka juga ada yang setuju atau tidak setuju? Ya mungkin kalau saya mengatakan yang setuju itu sebenarnya Soekarnois ya. Para Soekarnois. Iya, para Soekarnois. Karena hari lahir Pancasila 18 Agustus itu sebenarnya sangat logis, tidak memerlukan logika yang rumit untuk memahami itu ya. Karena tadi 1 Juni itu kan hanya gagasan awal dari Soekarno yang kemudian memunculkan perdebatan. Nah, kemudian Soekarno sendiri berinisiatif untuk membuat tim kecil atas persetujuan ketua BPUPK ya. Nah, tim kecil atau tim 9. Dan karena tema besar dari perdebatan sejak ada pidato-pidato itu mulai 29 Mei, tema besarnya itu adalah apakah dasar negara kita ini nasionalisme, ya berbasis nasionalisme, ataukah Islam? Itu dua kubu besar dalam perdebatan itu. Jadi ya orang seperti Yamin, Soekarno lebih-lebih dan banyak lagi itu menawarkan nasionalisme sebagai dasar negara ya. Nah, sementara kubu Islam itu menawarkan Islam sebagai dasar negara. Walaupun komposisi ulama di BPUPK itu hanya sekitar 25% ya, karena ada satu data bahwa dari 62 anggota BPUPK itu 15 orang adalah ulama. Nah, tapi ulama ini adalah ulama yang
di samping memiliki kapasitas intelektual yang cukup mumpuni, juga mereka mewakili semua organisasi Islam. Ya, di situ ada ketua NU, di situ ada ketua Muhammadiyah, di situ ada SI dan lain sebagainya. Nah, walaupun hanya 25%, tapi perdebatan yang terjadi ya itu sangat serius sekali. Kubu NU, Muhammadiyah dan ulama yang lain ini sangat berkeras bahwa ya harus Islam yang menjadi dasar negara pada perdebatan awal itu. Nah, akhirnya dibikin tim 9 oleh Soekarno sendiri mengusulkan, dan tim 9 ini diambil komposisi yang sesuai dengan keterwakilan ulama dan nasionalis ya. Jadi di panitia 9 ini 4 orang Muslim nasionalis, 4 orang Muslim yang menawarkan Islam sebagai dasar negara, dan 1 orang non Muslim ya, Kristen Amaramis. Nah, jadi komposisi seperti itu yang kemudian dari hasil kerja tim 9 ini ya melahirkan apa yang kemudian disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, yang hasil kerja tim 9 tentang Piagam Jakarta ini dibawa ke sidang pleno BPUPK kembali, dan di sana disepakati tidak divoting. Di sana disepakati tanpa voting bahwa dasar negara kita adalah Piagam Jakarta yang sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan kemudian dikatakan bahwa ini adalah gentleman agreement. Jadi Soekarno sendiri ketika masih ada yang menanggapi dalam sidang pleno, ya misalnya menolak 7 kata, itu Soekarno berusaha meyakinkan bahwa ini kita sudah berdebat panjang kita semua menjadi saksi bagaimana perdebatan kita yang sangat keras di sidang pleno sebelumnya, dan kemudian kami bawa di tim 9 dan kami di sana juga berdebat habis-habisan, dan inilah kompromi yang paling mungkin kita capai dengan Piagam Jakarta ini. Itu Soekarno meyakinkan di situ, berusaha meyakinkan seluruh peserta pada pleno BPUPK, dan akhirnya pada tanggal 22 Juni disepakatilah Piagam Jakarta itu untuk menjadi dasar negara. Berarti sepertinya para Soekarnois ini juga tidak seutuhnya juga mengemban misinya Soekarno, karena Soekarno sudah menyatakan di panitia 9 itu sudah mengatakan bahwa Piagam Jakarta lah yang akan yang disetujui. Iya, kalau saya sih memang mengatakan distorsi sejarah, maka saya menggunakan istilah mereka itu Soekarnois. Iya, iya. Kenapa saya menyebut mereka Soekarnois? Karena saya kira gagasan asli Soekarno memang pada pidato 1 Juni. Itu memang gagasan asli Soekarno. Iya. Ya, di sana misalnya Pancasilanya Soekarno itu ya yang pertama adalah tentang nasionalisme ya, atau kebangsaan. Yang kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Nah, yang ketiga itu adalah demokrasi dan mufakat. Yang keempat itu adalah kesejahteraan sosial. Yang kelima baru ketuhanan. Kalau kita melihat pidato Soekarno tentang itu ya memang menggambarkan pola pikir Soekarno sejak Soekarno yang muda, kita bisa lihat pikiran seperti itu ya. Nah, walaupun juga kemudian dikatakan ya kalau seandainya kita tidak setuju 5 sila ini, maka bisa diperas menjadi 3 sila, trisila, dan seandainya pun kita mau peras bisa menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Nah, saya menyebut mereka yang mencoba menggagas RUU HIP ini ya, memang semangatnya seperti itu. Jadi saya makanya menyebutnya mereka itu Soekarnois atau bahkan Soekarnoisme ya. Karena kalau dari segi sejarah sebenarnya ya Piagam Jakarta itu produk Soekarno. Dia ketua ya. Dan dia yang membela habis-habisan ketika dibawa ke pleno. Iya. Nah, bahkan satu lagi,
yang kemudian sekian lama menjadi hari lahir Pancasila yang resmi, yaitu tanggal 18 Agustus, ini juga produk Soekarno juga sebenarnya. Ya, karena dari berubah dari Piagam Jakarta menjadi kemudian Pancasila pada 18 Agustus, ini kan hasil pekerjaan Soekarno dan Hatta juga, ya, bersama beberapa orang ulama. Jadi memang ya kalau mau melihat sejarah sebenarnya ya memang ahistoris. Ya. Ahistoris. Iya. Nah, kembali ke ini ya, RUU HIP dan sekarang ini, apakah Ustadz melihat bahwa ini adalah sebuah desain besar ya mereka untuk menggolkan ide dasar Soekarno yang dalam pidato awal itu, sehingga sekarang dimunculkan kembali itu. Apakah bisa melihat seperti itu? Iya, kalau saya sih menduga memang ini by design ya. Artinya apa yang saya rasakan langsung dulu dengan gagasan Taufik Kemas, dan begitu Jokowi jadi presiden, maka apa yang dulu diperjuangkan Taufik Kemas tidak lagi repot, karena ini kan kepres saja. Maka Jokowi langsung membuat kepres hari lahir Pancasila 1 Juni. Tidak memerlukan persetujuan DPR dan lain-lain sebagainya. Itu langsung dilakukan Jokowi kalau tidak salah pada tahun 2016 ya. Ya, pokoknya awal dari masa kepresidenan. Yang dulu tidak dilakukan oleh Presiden SBY. Ya, SBY menolak dulu gagasan itu. Nah, tapi ini kan kepres. Ya, ini langsung dibikin saja. Tuh kepres itu kan tidak memerlukan persetujuan DPR. Apalagi MPR. Nah, jadi itu. Nah, saya kira bagi saya ini memang ketika ya dari Taufik Kemas gagasannya yang belum berhasil, kemudian begitu Jokowi langsung dibikin kepresnya, dan kemudian sekarang digagas RUU HIP ini, ya ini kan kelihatan benang merahnya. Ya, karena menetapkan Pancasila lahir 1 Juni ini kan sangat tidak logis sebenarnya. Nah, tapi ya karena kekuasaan, dia berkuasa, ya oke lah. Nah, sekarang lebih-lebih lagi ketika mencoba menggagas sebuah undang-undang, ya dengan mencoba memasukkan Trisila Ekasila ya, yang merupakan gagasan awal Soekarno, yang Soekarno sudah tinggalkan ketika Soekarno ya menjadi salah satu tokoh inti merumuskan Piagam Jakarta. Soekarno kan berarti sudah meninggalkan ide awalnya itu. Nah, ini kok masih mau dihidupkan lagi Trisila Ekasila. Nah, maka saya kira ini memang adalah ya sebuah rentetan-rentetan dari ya, kalau saya menyebutnya para Soekarnois ya untuk menghidupkan Soekarnoisme. Walaupun Soekarno sendiri tahapannya tadi dia juga tokoh di Piagam Jakarta, dia juga tokoh di lahirnya Pancasila. Mengaburkan sejarah berarti. Iya. Nah, tapi memang gagasan awal Soekarno yang sangat panjang sejak muda kan bisa dilihat seperti pidato 1 Juni itu. Ya. Baik, faktanya sekarang memang saat ini 7 kata itu memang sudah tidak diungkit-ungkit lagi ya, karena kita sudah sepakat dengan Pancasila. Nah, persoalannya adalah bagaimana tafsir terhadap Pancasila yang saat ini telah kita setujui bersama. Padahal kita tahu bahwa perumusnya juga adalah sebagian adalah ulama. Nah, bagaimana tafsir Pancasila yang ada sekarang? Apakah kira-kira cocok atau pas dengan tafsirnya ulama pejuang yang ketika itu merumuskannya? Ya, pertama kita dudukkan dulu bahwa sebenarnya Pancasila itu adalah Piagam Jakarta. Kecuali sila pertamanya yang berubah sedikit ya. Ini harus dipaham. Dibandingkan Pancasila tawaran Yamin, Pancasila tawaran Supomo, Pancasila tawaran Soekarno, itu semua jauh. Pancasila yang ada sekarang itu adalah Piagam Jakarta. Kecuali perubahan sedikit pada sila pertama. Nah, kemudian bahwa perubahan Pancasila 7 kata dihilangkan pada tanggal 18 Agustus. Ini pun juga atas restu ulama ya.
Memang ide awalnya adalah dari Hatta, katanya ada yang melapor ke dia atas nama ofisir Jepang yang atas nama non Muslim, katanya tidak setuju 7 kata. Kemudian disampaikan ke tokoh-tokoh Islam sehingga PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus untuk menetapkan dasar negara, tentu Undang-Undang Dasar ya 45 dan termasuk pembukanya dasar negara di sana. Nah, Soekarno dan Hatta berusaha keras meyakinkan kelompok Islam yang hadir di PPKI, terutama sekali adalah Ketua Muhammadiyah ketika itu ya, Ki Bagus Hadikusumo. Ada sejarah yang menyebut bahwa Wahid Hasyim juga hadir, tapi sejarah yang kuat mengatakan tidak hadir, dia sedang di Jawa Timur. Tapi yang pasti hadir adalah ada Ki Bagus, ada Tengku Hasan dari Aceh, ada Kasman Singidemijo. Nah, mereka berusaha diyakinkan untuk menghapus 7 kata dan akhirnya disepakati penggantinya adalah ya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tapi di sini sebagaimana bisa kita telusuri di sejarah, Ki Bagus Hadikusumo itu mempertegas bahwa yang kita maksud dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid. Dan itu juga diaminkan oleh Hatta. Nah, ini juga di belakang hari juga banyak dijelaskan oleh Kasman Singidemijo. Nah, jadi walaupun 7 kata dihapus, sebenarnya ya ini juga secara substantif sebenarnya ya sangat Islami juga ya, karena ketuhanannya Maha Esa ini adalah kalimat tauhid. Tuhan yang Maha Esa itu semua mereka menjelaskan bahwa itu Allah maksudnya. Hatta pun mengatakan begitu. Nah, jadi ini jelas sila pertama. Nah, kita masuk ke sila kedua, jelas juga termnya adalah term Islam. Ya, adil dan beradab. Ini kan term Islam. Ya. Kemudian berikutnya Persatuan Indonesia jelas. Kemudian masuk ke sila keempat lebih-lebih lagi, ya musyawarah, ya hikmah. Nah, jadi ini semua adalah term-term Islam. Kemudian keadilan sosial, semua kalimat-kalimat ini atau dari istilahnya kemudian menjadi kalimat seperti itu tidak bisa tidak untuk kita tidak memahaminya dalam terminologi Islam. Karena ini memang ya kata-kata Islam, bahkan istilah-istilah Al-Quran langsung. Nah, itulah sebabnya maka memang para ulama itu bisa menerima ketika di Piagam Jakarta. Dan ketika pada tanggal 18 Agustus, ulama bisa menerima juga lagi. Dengan walaupun dihapus 7 kata tapi diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, karena semua ini masih salim, masih semua istilah-istilah yang masih selamat dalam akidah ya. Istilah-istilah yang masih sangat Islami, istilah yang sangat memungkinkan kita untuk membuat negara ini berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu aslinya seperti itu pemikiran ulama yang ada ya dalam proses-proses panjang ini. Tapi sekarang sepertinya sudah mulai bergeser, bukan lagi tafsir-tafsir yang kental dengan Islam, tetapi sudah bergeser ke kental dengan kelompok nasionalisme. Ya, kalau itu sih memang sepanjang kita merdeka, sepanjang Indonesia merdeka, konsep dasar negara Pancasila yang ada dalam pikiran para ulama itu memang belum pernah dijalankan dalam kekuasaan. Kenapa? Karena belum pernah di negara ini para ulama atau aktivis Islam yang punya pemikiran yang jernih yang menjadi penguasa. Sementara dasar negara ini kan adalah kalimat-kalimat normatif
yang mestinya itu lebih dibawa ke dalam ya kalimat-kalimat yang lebih positif, ya misalnya dalam undang-undang ataukah bahkan dalam ya apa turunannya yang lebih kecil atau dalam improvisasi kekuasaan. Nah, bahkan sepanjang kita merdeka sudah 2 kali tafsir dibikin secara resmi oleh kekuasaan, dan ini berhadapan langsung dengan umat Islam. Pertama ketika Soekarno ya pasca dekret presiden itu membuat kebijakan namanya itu Manipul Usdek, ya manifesto politik, ya Usdek ya undang-undang dasar, sosialisme, demokrasi terpimpin, dan kemudian apa satu itu. Nah, inilah tafsir Pancasila bagi Soekarno, yang kemudian dilanjutkan lagi dengan Nasakom. Oh, ini berhadapan langsung dengan umat. Ya, partai-partai Islam yang dianggap suka mengkritik seperti Masyumi dibubarkan. Nah, itu di zaman Soekarno. Sampai Soekarno turun dari kekuasaan, dia pegang ideologi ini, Manipul Usdek, Nasakom. Nah, kemudian yaitu tafsir Pancasila ya versi Soekarno. Nah, kemudian di era Orde Baru, ketika Orde Baru perlu melanggengkan kekuasaannya, dia membuat stigma ada 2 ekstrim di dalam kehidupan kita bernegara. Ada ekstrim kiri yaitu PKI, ini perlu dibersihkan, sisa-sisanya dibersihkan, dan ada ekstrim kanan Islam. Nah, maka untuk menyelamatkan kekuasaannya ini maka dibikinlah tafsir Pancasila yang disebut dengan P4. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Nah, yang ketika reformasi, karena ini dianggap tafsir yang ya monolitik ya, tentu tidak sesuai demokrasi, maka kemudian itu dibubarkan ya. Nah, memang di era reformasi ya, sejak reformasi tahun 98 sampai sekarang ini memang belum ada tafsir. Jadi sampai sekarang itu orang bebas menjelaskan Pancasila itu. Nah, inilah sebenarnya menurut saya, inilah obsesi dari rejim sekarang untuk membuat tafsir Pancasila melalui undang-undang ya masih RUU ya, rencananya membuat undang-undang HIP untuk kekuasaan ini bisa memberi tafsir terhadap Pancasila. Kembali kepada mau mengikuti tafsir sebelumnya. Walaupun mungkin tidak sama persis dengan tafsir Soekarno dulu, tentu juga tidak sama P4, tapi ini kalau jadi undang-undang maka dia menjadi tafsir. Nah, sekarang apa kira-kira langkah umat Islam, tentu saja dengan para ulamanya, untuk mengembalikan Pancasila ini dalam tafsir sebagaimana tafsirnya para ulama pejuang ketika dulu? Ya tidak bisa tidak, kita harus berkuasa. Selama kita tidak berkuasa, ya maka kita akan ya paling tinggi kita hanya berwacana. Nah, tapi setidak-tidaknya adalah kita berusaha mengontrol kekuasaannya. Memang yang ideal kita berkuasa sehingga kita bisa menafsirkan Pancasila sesuai dengan kesepakatan Founding Father ya, terutama ulama, tapi juga Founding Father secara umum kan. Nah, tapi kalau ini ya memang kita belum bisa, ya maka setidak-tidaknya adalah kita harus teriak. Ya, kita harus bisa mengontrol. Ya, alhamdulillah sudah seperti beberapa hari ini ya, ketika umat turun ke Senayan, medsos semua ramai diskusi soal itu. Ya ini harus kita lakukan. Karena na'udzubillah min zalik ya, seperti undang-undang HIP ini, luar biasa seandainya itu jadi undang-undang itu. Betul-betul kemudian mendiskreditkan ketuhanannya Maha Esa, sila pertama ya. Padahal para founding fathers, apalagi para ulama, itu jelas-jelas dalam perdebatan di BPUPK dan juga PPKI itu jelas ya mengatakan ya tanpa sila ketuhanannya Maha Esa, Pancasila tidak ada harganya bagi kami. Nah, jadi dan ini yang dicoba ingin disingkirkan ya,
di RUU HIP. Nah, memang juga kemudian ya pemerintah mensikapi sekarang ya tentang ya diganti kita ya tidak juga sampai hari ini kan tidak dicabut RUU HIP ya, tapi pemerintah menawarkan RUU BPIP. Ini pun ya bagi saya sebenarnya tidak perlu. Ya kan sekarang dengan Kepres, menteri-menteri kewenangan menteri juga diatur dengan Kepres, ngapain ya dengan Perpres? Kenapa harus diatur dengan undang-undang? Dan kekuasaan yang disebutkan tadi itu tidak akan tercapai tanpa adanya persatuan dari umat Islam. Oh iya, sebenarnya seandainya, alhamdulillah ada hikmah ya. Ada hikmah besar dari RUU HIP ini. Ya rasanya kita ya saya kira orang seumur kita ini rasanya barusan menyaksikan suatu persatuan umat yang sangat baik, khususnya NU dan Muhammadiyah. Ya. Oh, 3 lembaga besar ya, terutama 2 ormas NU dan Muhammadiyah sepakat menolak, dan juga kemudian MUI ya. Ini luar biasa ya. Sebenarnya kalau umat ini ya umat Islam NU Muhammadiyah dan tentu dengan sendirinya MUI kalau sudah seperti itu juga, ini sudah sepakat dalam urusan-urusan politik kebangsaan. Ya sebenarnya mudah sekali kita menggolkan kepentingan-kepentingan politik Islam. Nah, dan inilah saya kira salah satu hikmah kemarin, bahwa hampir-hampir kita mengatakan pertama kalinya dalam sejarah ya, ya mungkin sejak Orde Baru bisa ada kesatuan pandangan politik ya antara NU dan Muhammadiyah, tentu ormas lain juga ikut ya. Ya. Baik pemirsa, demikian bincang menarik kita. Saya mencatat 2 hal penting dari perbincangan ini. Yang pertama adalah bahwa kita kaum muslim, utamanya pemuda, harus melek sejarah, harus paham dengan sejarah. Sehingga ketika ada rencana-rencana untuk mengaburkan sejarah, maka kita paham seperti apa sejarah yang sebenarnya. Dan yang kedua pemirsa, bahwa kita perlu bersatu, persatuan umat yang dimotori oleh ulama untuk mewujudkan apa yang kita inginkan bersama, yakni terbangunnya sebuah peradaban di negeri yang kita cintai ini. Demikian pemirsa, tetap semangat dan tetap bersyukur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.